Hey guys, balik lagi di segmen baru kita namanya Movie Guide. Mr. Guide akan menuntun kalian semuanya untuk mengingat film-film legend favorit kalian semua. The Matrix Resurrection sudah rilis di penghujung tahun 2021 ini. Setelah sekian lama, franchise ini kembali meneruskan proyek mereka. The Matrix sendiri adalah film science fiction yang sangat populer di eranya. Film ini bahkan menjadi semacam barometer untuk film science fiction dan action lainnya. Bagi kalian semuanya yang berencana untuk nonton The Matrix Resurrection dan bingung dengan cerita The Matrix, kalian datang di channel yang tepat. So di sini kita akan memandu kalian untuk mengingat kembali seperti apa sih cerita dari The Matrix ini guys. So guys, selamat datang di Movie Guide The Matrix. Sequel pertama dari franchise ini rilis pada tahun 1999 dan disutradarai oleh Wachowski bersaudara. Mereka antara lain adalah Lana Wachowski dan juga Lily Wachowski. The Matrix adalah film yang melambungkan nama Keanu Reeves di dunia perfilman Hollywood. Dia sendiri terpilih sebagai aktor yang memerankan karakter utama di film ini tentu saja Neo. Neo adalah nama dari Thomas Anderson. Dia adalah seorang programmer yang bekerja di perusahaan bernama MetaCortex. Selain sebagai programmer, Neo juga merangkap sebagai hacker. Dan dunia perhackeran dia dikenal dengan nama Neo. Pada suatu malam, Neo ini terbangun dan mendapatkan pesan dari komputernya tentang The Matrix. Nah, pesan ini membuatnya menyimpan banyak sekali pertanyaan tentang apa dan bagaimana The Matrix itu. Nah, rasa penasaran ini akhirnya membimbingnya untuk bertemu dengan Trinity yang diperankan oleh Carrie-Anne Moss. Di suatu bar, Trinity memperingatkan Neo kalau dirinya dalam bahaya. Nah, menurut Trinity, orang yang bisa menyelamatkan Neo adalah Morpheus yang diperankan oleh Laurence Fishburne. Morpheus jugalah yang bisa menjawab semua pertanyaan Neo tentang The Matrix itu sendiri. Di MetaCortex, Neo ini didatangi oleh Agent Smith dan juga agent lainnya yang bermaksud untuk menangkapnya. Dengan panduan seorang Morpheus di telepon, Neo berusaha untuk meloloskan diri dari kejaran para agent ini. Sayangnya, ia kemudian gagal dan juga akhirnya tertangkap. Lanjut ke ruang interogasi, Neo ini kemudian mendapatkan informasi bahwa Morpheus adalah pemberontak. Sesaat kemudian, Neo akhirnya terbangun dari tidurnya. Nah, di momen ini, Neo begitu sulit untuk membedakan antara mimpi dan juga realita. Singkatnya, Morpheus kemudian menelpon dan mengajaknya untuk bertemu di dunia nyata. Di sini, Morpheus menawarkan dua pil berwarna merah dan juga biru untuk dipilih oleh Neo. Pil yang berwarna merah berarti Neo akan tetap berada di alam mimpi, dan kemudian untuk pil yang berwarna biru akan membawa Neo ke realita yang sebenarnya. Singkatnya di sini akhirnya Neo memilih warna merah dan ingin melanjutkan pencariannya tentang The Matrix. Perjalanan Neo pun dimulai dari momen ini. Setelah memilih pil berwarna merah tersebut, Neo kemudian menjumpai dirinya dengan tubuh baru yang dilengkapi dengan kabel-kabel dan terkoneksi langsung dengan komputer. Morpheus kemudian menjelaskan bahwa dia sebenarnya berada di tahun yang jauh lebih maju, yaitu pada tahun 2199. Tahun 1999 yang dikenal oleh Neo merupakan alam realitanya sebenarnya adalah alam mimpi bagi Neo. Dunia manusia telah diambil alih oleh mesin yang sangat cerdas. Mesin ini mampu mengambil energi bioelektrik dari tubuh manusia. Manusia-manusia itu kemudian dibesarkan di dunia The Matrix. Akhirnya Neo mengerti bahwa The Matrix sendiri adalah dunia simulasi komputer yang meniru dunia yang sebenarnya. Neo pada dasarnya memang dibesarkan di The Matrix. Informasi ini membuat Neo akhirnya bergabung ke dalam tim Morpheus bersama Trinity dan juga Tank sebagai pemberontak. Di dalam realitas ini, Neo kemudian dibekali beberapa kemampuan bela diri. Ia mulai belajar menggunakan kemampuannya untuk bertarung agar bisa selamat dari kejaran banyak orang. Morpheus sendiri menyebut Neo sebagai The One. Nah, The One ini merupakan sebutan untuk orang yang terpilih dan diyakini akan menyelamatkan peradaban manusia. Seorang Morpheus kemudian memberikan sebuah informasi yang Neo butuhkan tentang sistem The Matrix, termasuk dengan seorang Agent Smith. Agent Smith adalah sistem yang dibuat untuk mengeliminasi semua yang dinilai sebagai ancaman terhadap The Matrix. Neo sendiri kemudian dibawa oleh Morpheus untuk bertemu dengan Oracle yang diperankan oleh Gloria Foster. Oracle ini dianggap sebagai nabi yang mengetahui semua hal. Kalau kita bandingkan dengan versi Marvel, ini seperti He Who Remains yang di series Loki. Oracle ini kemudian memberitahu Neo kalau dia sebenarnya bukanlah The One. Neo pada akhirnya harus memilih untuk melanjutkan hidup bersama Morpheus atau menjalani kehidupan dengan pilihannya sendiri. Di hari film yang pertama, Neo akhirnya memilih untuk tetap bersama Morpheus dan bertarung menghadapi kekejaman dunia Matrix. Di final fight dari film ini memperlihatkan bagaimana Neo dengan kekuatan barunya yang bisa mengalahkan Agent Smith dan juga agent lainnya. Sequel kedua dari franchise ini dirilis pada tahun 2003 dengan judul The Matrix Reloaded. The Matrix Reloaded ini adalah cerita lanjutan dari film sebelumnya yang menobatkan Neo sebagai The One.
Timeline dari film ini terjadi 6 bulan setelah kejadian dari film pertama. Di sini diceritakan kalau Neo, Morpheus, Trinity, dan juga yang lainnya berada di Zion. Nah, Zion sendiri adalah sebuah tempat perlindungan terakhir umat manusia di bumi. Seperti yang kita ketahui bersama, populasi manusia murni memang benar-benar sangat sedikit di sini. Mesin pintar mengambil alih semuanya dan membuat manusia buatan di The Matrix. Neo dan yang lainnya masih dengan misi yang sama, yaitu untuk menyelamatkan peradaban umat manusia. Di film ini, Zion ini akan diserang oleh manusia mesin. Neo dan juga tim yang lainnya kemudian berkumpul untuk menyusun rencana penyelamatan dari serangan manusia mesin tersebut. Neo kemudian memasuki The Matrix dan bertemu dengan Oracle. Oracle di sini kemudian menyampaikan informasi bahwa untuk menyelamatkan Zion, Neo harus menuju ke Source yang merupakan pusat sistem komputer dari The Matrix. Tapi untuk menuju Source ini, Neo ternyata membutuhkan bantuan dari Keymaker. Sayangnya, memang seorang Keymaker sedang ditahan oleh sebuah program paling tua dan sangat berbahaya di The Matrix bernama Merovingians. Nah, momen inilah yang juga membuatnya sadar bahwa Oracle sebenarnya adalah bagian program dari The Matrix. Setelah bertemu dengan Oracle, Neo kemudian dihadang oleh Smith yang kini sudah tidak menjadi agent lagi. Dia juga ternyata punya kemampuan baru. Di sini agent Smith mampu mengubah orang lain menjadi cloningannya. Di dalam pertarungan tersebut, Neo harus kabur karena kesulitan menghadapi agent Smith dan cloningannya yang sangat banyak. Singkatnya, Neo dan juga Trinity kemudian menemui Merovingian dan memintanya untuk membebaskan Keymaker. Tentu saja di momen ini Merovingian menolak permintaan dari Neo. Istri dari Merovingian yang tidak senang dengan tingkah suaminya tersebut akhirnya membantu Neo dan membebaskan Keymaker. Upaya pembebasan Keymaker tentulah tidak mudah di film ini. Neo, Morpheus, dan juga Trinity harus berjuang bertarung menghadapi Algojo, Merovingian, dan juga para agen yang mengincarnya. Aksi kejar-kejaran dan juga pertarungan hebat di jalan tol pun terjadi di momen di film ini. Singkatnya, Neo kemudian berhasil menyelamatkan Morpheus dan juga Trinity dan kabur meninggalkan The Matrix. Di film kedua dari The Matrix ini, kita akhirnya diperlihatkan villain sesungguhnya, yaitu Arsitek. Seseorang yang bernama Arsitek ini adalah yang merancang seluruh sistem dari The Matrix. Ketika Neo bertemu dengan Arsitek, Neo mendapatkan informasi tentang siapa dirinya sebenarnya. The One bukanlah orang yang diramalkan mampu menghancurkan The Matrix dan menyelamatkan umat manusia. The One ternyata adalah anomali komputer yang dipilih The Matrix untuk mempermudah misi dari The Matrix itu sendiri. Zion akan dihancurkan dan juga diribut di bawah komando The One. Mendengar fakta tersebut, Neo tentu saja menolak dengan sangat keras, yang kemudian menyelamatkan Trinity dan membawanya pulang ke dunia nyata. Nah, di sini Neo kemudian menceritakan semua kenyataan yang ia terima kepada krunya. Benar saja, Zion kemudian diserang oleh pasukan mesin Sentinel dan terjadilah pembantaian hebat dengan kemenangan di pihak Sentinel. Di scene terakhir pun akhirnya memperlihatkan Neo terbaring dalam keadaan tidak sadar di sebuah tempat dan film ini pun akhirnya selesai. Secara garis besar, The Matrix adalah masterpiece dari Wachowski bersaudara. Fighting scene dari film ini benar-benar sangat ikonik. Salah satunya seperti pose Neo yang menghindari peluru. Di era setelah film ini dirilis, pose Neo ini benar-benar sangat populer dan kerap sekali diperagakan oleh semua orang. Bukan hanya tentang sinematografinya saja, premis dari ide cerita yang unik menjadikan film ini sangat sukses di pasaran. Ada banyak sekali referensi dan juga literasi tentang kemanusiaan yang disiratkan melalui film ini. The Matrix adalah film science fiction yang sangat cerdas menurut kita. Pada akhirnya, penonton tidak hanya disuguhkan adegan yang menghibur, tapi diberikan pesan moral juga literasi yang cukup setelah menonton franchise ini. Selain menuai banyak pujian, film ini juga dijadikan bahan keluhan para penonton yang merasa sangat sulit mencerna ceritanya. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian tentang film The Matrix ini? Apakah sejauh ini kalian mengingat bagaimana jalan cerita dari film The Matrix? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Setelah kita membahas The Matrix dan juga film keduanya yaitu The Matrix Reloaded ini, tentu saja masih ada sequel lanjutannya. Dan tentu akan kita bahas di video selanjutnya di part 2 dari penjelasan tentang The Matrix. Pastikan kalian nantikan movie guide kita tentang The Matrix di part yang kedua. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.